Kita tembus satu pujian membuka kepada kita di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kita datang menghampiri hadirat Tuhan. Sekali lagi pujian ini dia pujian nanti Bapak Gitu Limpo akan buka dalam doa di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Dengan
kuasa Tuhan dipenuhkan bagi kami semuanya. Kami rindu kemurahan-Mu Tuhan dicurahkan bagi semua umat-Mu ya Tuhan. Bila semua umat-Mu mempunyai kerinduan ya Tuhan untuk roh itu, supaya kami boleh kuat untuk menghadapi dunia ini, untuk menjalani setiap perjalanan hidup ini ya Tuhan, dan kami boleh menjadi pemenang, menjadi saksinya Tuhan. Itulah kerinduan Tuhan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah 10 malam ini Tuhan yang dipandu oleh hamba-Mu, Bapak Gembala kami urapi Tuhan, berikan kekuatan ekstra selama 10 malam memandu pujian dan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya kekuatan yang baru, urapan yang baru senantiasa Engkau curahkan buat hamba-Mu ya Tuhan, sehingga kami di saat memuji menyembah Engkau, di saat firman disampaikan, kuasa Tuhan turun bagi semua umat-Mu ya Tuhan. Tiada satu pun yang terlewatkan ya Bapa, kami percaya semua Engkau melawat kami ya Tuhan. Terlebih yang hadir di dalam setiap ibadah 10 malam. Hari pertama ini Tuhan berikan kami kekuatan kesehatan, kami boleh kuat senantiasa berharap terus kepada Roh-Mu yang mengurapi, memenuhkan semua yang umat yang ada hari ini. Kami mulai Tuhan ibadah pujian penyembahan doa 10 malam pada malam ini, malam pertama ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik saudara, pujian penyembahan itu mesti dari hati kita, dan kita benar-benar pakai suara kita, semua tubuh kita untuk Tuhan. Itu dari hati kita. Kalau pujian penyembahan memang dari kita kepada Tuhan. Jadi kita yang mempersembahkan yang terbaik, seperti itu. Sebab itu adalah persembahan. Ya kalau kita main-main, ya segedarnya saja, tidak sungguh-sungguh bernyanyi, begitulah sampai kepada Tuhan. Jadi itu dari diri kita kepada Tuhan. Tidak heran juga kalau dalam pujian yang sungguh-sungguh Tuhan bisa hadir bertahta di dalam pujian dalam Tuhannya. Kita akan pujian yang selanjutnya, suci, suci, suci Allah Maha Kuasa.
dikelilingi oleh tembok, yaitu tembok Yeriko. Mereka tidak menyerang dengan pedang, dengan senjata, beliau atau apa saja. Mereka hanya diperintahkan supaya kelilingi yang 7 kali, dan pada ketujuh putaran, ketujuh kalinya itu 7 kali, dan diperintahkan bersorak. Hanya dengan bersorak, ternyata sorakan anak Tuhan yang bersama Tuhan itu sungguh-sungguh bernyanyi, bersorak. Ya, tidak ada yang loyo bersuara, bersorak. Rupanya getaran suara kita itu punya kuasa, karena ada dikatakan anak-anak Tuhan itu punya kuasa. Amin Bapak Ibu, punya kuasa. Jadi di situ mereka serentak bersorak. Apa yang terjadi? Tembok Yeriko itu, kita percaya semua apa kisah di Alkitab. Oleh sebab itu saudara, harus sungguh-sungguh buat Tuhan. Iblis tidak senang pujian diberikan kepada Tuhan. Kalau boleh pujian itu sama dia, ya, karena dia tahu bahwa di dalam pujian ada kuasa. Ya, hamba-hamba Tuhan kalau mau melayani seringkali, ayo kita angkat dulu pujian. Belum lagi dia berkhotbah, udah berjatuhan kuasa kegelapan, dilepaskan, mujizat terjadi hanya dengan pujian yang disertai kuasa. Jadi kalau bernyanyi itu dari hati, Tuhan tahu siapa yang berkata-kata dari hati. Kalau kita berjumpa dengan orang, kita bisa membedakan ini ngomongannya main-main, canda atau sungguh-sungguh. Kita aja tahu, jika juga Tuhan, dia tahu siapa yang sungguh-sungguh memuji Tuhan. Saudara, beri yang terbaik bagi Tuhan karena dia mau melihat apakah itu dari hati kita. Saudara, nyanyikan lagi sekali ini, bersorak bagi Tuhan. Maria akan mengandung, malaikat itu berkata kepadanya, hendaklah engkau menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menanggung semua dosa umat manusia.
Dan itu yang paling iblis gak suka, karena di dalam nama Yesus ya bertekuk lutut semua orang dan menanggung dosa semua orang yang mau percaya. Iblis paling gak suka. Kalau boleh dosa si Anu gak usah dia tanggung, biar dia masuk bagian aku. Seperti itu. Jadi nama Yesus itu berkuasa. Hamba-hamba Tuhan, para penginjil, siapa saja pemberita firman Allah, mereka pakai nama itu. Sembuh dalam nama Yesus, roh jahat yang mengikat lepas dalam nama Yesus, karena ada kuasa. Dan kita kalau berdoa tidak boleh bermain-main. Kalau kita bermain-main, iblis pun tahu dia tidak akan lari, saudara. Jadi kita harus benar-benar pakai kuasa itu. Tiap kali kita berdoa, jangan lupa nama yang indah itu, nama yang terbaik, nama Tuhan Yesus yang paling ditakuti iblis. Pujian tadi mengatakan, di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan ada kuasa. Dia bisa melepaskan sebuah belenggu. Jadi saudara, nama yang paling indah adalah nama Yesus. Tidak ada lagi nama di atas segala nama. Sebab Tuhan Maha Besar. Jadi puasa doa itu memang harus disertai dengan sungguh-sungguh. Dan iblis akan lari selama kita akan masuk dalam penyembahan untuk persiapan diri mendengar firman Tuhan. Sebelumnya ada pujian selanjutnya, Yesus kekuatanku dalam hidup ini, sebelum kita masuk. Kekuatan saudara adalah di dalam
akan lanjutkan dengan suara penyembahan. Tidak demikian saudara, bahkan ketika mereka berjalan naik perahu pun ada Yesus, tapi gelombang datang dan hampir kapal itu karam. Tapi Tuhan Yesus menghadapinya. Tapi ketahuilah saudara, selama Tuhan Yesus ada, saudara pasti akan dibawanya kepada keselamatan. Gelombang apapun datang, jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Bukan apapun, penyakit. Pegang selalu iman dalam Yesus. Perahu rumah tangga saudara hampir karam, panggil nama Yesus. Kesehatan saudara kayaknya membuat saudara merasa terancam, panggil nama Yesus. Doa 10 malam, uji iman saudara, minta kepada Tuhan. Kalau Roh Kudus dia berikan mujizat juga bisa dia berikan. Selama saudara sudah bersama Tuhan, dan saudara percaya sungguh-sungguh betul-betul, dia akan berikan. Bagai kapal tak berhaluan,
Bapa di surga. Sebab Engkau Tuhan Allah yang layak kami puji semua dalam hidup kami Bapa. Kau Allah yang luar biasa Bapa, Allah yang sanggup menolong kami Bapa di surga. Terbukti Tuhan sehingga saat malam ini Bapa, kami boleh ada Bapa di rumah-Mu yang kudus. Itu Tuhan untuk kami datang memuji menyembah Kau Bapa. Di dalam doa 10 malam di hari pertama ini Tuhan, kami serahkan setiap kehidupan kami kepada Tuhan. Kami undang Tuhan, kuasa Roh Kudus hadir dengan ibadah kepada kami saat malam ini, yang boleh mengurapi kami Bapa di surga. Turunkan kuasa Roh Kudus-Mu di tengah-tengah ibadah kami Bapa, terlebih di hati kami, sehingga kami memperoleh kuasa Roh Kudus daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Bapa di malam hari yang ini, di mana Tuhan kami boleh datang. Kami boleh menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami boleh datang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Kami berdoa terkhusus Bapa di surga. Saat malam ini Bapa Gembala kami yang boleh memimpin kami masuk dalam hadirat Tuhan, boleh memimpin kami dalam pujian Bapa di surga. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah pujian yang sudah kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh menjadi duba berbau harum di hadapan Tuhan. Kau berkati hamba-Mu dari ujung rambut sampai telapak kaki, sehingga di hari-hari yang datang di dalam doa kami 10 malam berikutnya Tuhan, Bapak Gembala kami boleh kuat, boleh sehat, suaranya boleh pulih senantiasa Bapak, sehingga kami umat-Mu yang datang memperoleh kuasa Roh Kudus daripada Tuhan. Bapak di surga, seberapapun Tuhan kami yang hadir saat malam ini, Engkau berapi kami Bapak satu persatu. Kau melihat setiap keberadaan kami Bapa di surga. Kami serahkan setiap kehidupan kami kepada-Mu Tuhan. Yang membawa setiap permasalahan kami serahkan kepada Tuhan. Yang dalam kelemahan datang saat malam ini pulang membawa berkatan daripada Tuhan. Yang dalam keadaan sakit malam ini kami serahkan kepada Tuhan, memperoleh kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Begitu banyak juga saudara kami yang belum bisa datang Bapa di surga. Tuhan, kami tidak tahu apa menjadi alasan mereka, namun kami percaya Tuhan melawat melindungi mereka, sehingga di hari-hari yang akan datang, di 10 malam yang datang, boleh mereka datang untuk menyerahkan hidupnya, boleh meminta urapan Roh Kudus kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar Tuhan, kami akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan kami, yang boleh memotivasi kami lebih indah di hadapan Tuhan. Terlebih kami serahkan hamba-Mu, urapi dia Bapak, sehingga firman ditaburkan hamba-Mu tidak sia-sia, tapi boleh memotivasi kami, boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, setiap firman yang saudara dengar, saudara harus benar percaya. Kalau tidak percaya, lewat saja, tidak ada kuasanya. Jadi firman itu berkuasa ketika kita mempercayainya, dan kita bisa alami melalui firman itu, saudara. Tidak sekedar kita dengar dan lewat begitu, itu tidak artinya, saudara. Lihat Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Baik, kita akan baca bergantian. Saya mulai dari ayat yang pertama. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Apakah mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpahkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas
Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Saudara, bukti Tuhan menerima iman kita. Iman itu kepercayaan. Kepercayaan itu mesti jelas arahnya, apakah betul-betul kita percaya. Itu bukan karena sekedar ada ucapan kita atau pengakuan. Tuhan yang melihat. Ketika kita katakan, Yesus, aku percaya kepadamu, dia langsung melihat apakah benar-benar dia memberikan hatinya, imannya kepada Tuhan Yesus. Dan untuk itu Tuhan Yesus yang menentukan apakah dia terima iman percaya saudara kepada dia. Saudara bisa katakan demikian, Bapak, aku percaya sama Bapak. Bapak pasti kasih aku setiap bulan uang jajan 200. Percaya. Tapi Bapak sendiri yang menentukan apakah kepercayaan dia itu akan disahkan dengan memberi uang tiap bulan 200. Kepercayaan itu ditentukan oleh si penerima, apa iya, apa diterima. Kalau saudara memberikan surat kuasa kepada seorang ini, motor ini haknya kuberikan kepadamu, ternyata dia nggak percaya karena itu bukan motor dia, motor orang. Kepercayaan kita kepada Tuhan itu dia uji. Oleh sebab itu, bagi yang benar-benar percaya kepada dia, sungguh-sungguh percaya. Sebab banyak orang yang hanya ngomong-ngomongannya percaya, banyak orang hanya ngomongannya percaya, tapi tidak ada tindakan percaya itu kepada Tuhan. Kalau kita diberi satu kepercayaan, kita harus lakukan apa yang dipercayakan itu. Kalau tanggung jawabmu ini kita kerjakan. Jadi saudara, untuk membuktikan bahwa iman kita itu bisa dipercaya, Tuhan lihat bahwa benar-benar imannya, dia memberikan Roh Kudus. Ya. Saudara nggak percaya, nggak sungguh-sungguh bahwa Roh Kudus itu kan turun kepada saudara untuk menerima. Kalau saudara belum menerimanya, membuktikan bahwa iman saudara belum sungguh-sungguh, berdoanya belum sungguh-sungguh, memintanya belum sungguh-sungguh. Mungkin saudara malu melihat ini, gimana ya ngomongkannya. Saudara, anak-anak belajar berbicara tidak langsung lancar. Mama, papa, ambil ini, kenapa gak dikasih ini, terlambat kasih makan, terlambat kasih susu. Ada anak-anak langsung bilang begitu. Oh enggak, percaya pertama kali dia belajar, bilang ma aja, gak langsung ngomong. Ma. Orang penuh Roh Kudus itu kan berbicara. Itu sebabnya bisa saja pertama kali dia merasa zaman itu memang kita yang harus berbicara. Saudara pikir kalau penuh Roh Kudus yang berbicara? Roh Kudus yang berbicara? Enggak. Bicara siapa? Saudara sendiri, lidah saudara sendiri, bibir saudara sendiri, suara saudara sendiri. Bukan tiba-tiba ada suara yang lain. Itu sebabnya saudara jangan pernah diam. Kupikir tak kemana-mana melayang-layang. Ucapkan sesuatu seperti bayi belajar berbicara. Dan untuk pintar berbicara butuh waktu, butuh jam terbang. Amin. Itu sebabnya banyak orang dibilang dia penuh Roh Kudus. Memang pada awalnya memang begitu, namanya belum tahu apa-apa. Tetapi di situ kita serahkan semuanya. Kita bisa lepas. Dan jangan pikirkan bahasanya, namanya juga bahasa roh. Roh yang berbicara. Peristiwa kamar loteng, murid-murid itu 120 orang dibaptis penuh Roh Kudus. Memang bahasanya dimengerti, tapi tujuannya dia nggak mengerti yang dia ucapkan. Kebetulan ada di situ orang Arab melihat, yang berbicara nggak mengerti apa yang diucapkan. Rupanya dia sedang berbicara bahasa Arab. Dan orang Arab menjadi percaya karena di dalam bahasa itu dijelaskan siapa Yesus Kristus. Jadi artinya berbicara. Jadi bahasa roh itu ada dua. Satu bisa didengar, diartikan orang lain kalau kebetulan ada. Tapi juga ada bahasa roh yang dikatakan bahasa lidah, bahasa glossolalia, yang tidak bisa dimengerti orang. Tetapi itu kegerakan daripada roh. Nah, siapa yang mengerti? Bapak Gembala nggak ngerti, kiri kanan nggak ngerti. Yang mengerti adalah
Siapa? Tuhan kepada siapa kita berdoa. Saudara, bahasa anak kecil, kita yang ngerti bahasa kita bisa gak mengerti. Tapi bagi mereka, sama-sama mereka ngomong yang tak bagaimana, mereka saling mengerti loh. Sedangkan orang bisu sama orang bisu bisa komunikasi. Kita yang normal gak bisa mengerti. Demikian juga roh itu. Jadi saudara, jangan pernah malu melepaskan suara ini. Bersuara, berbicara. Sebab ini masuk ke dalam alam roh, bukan alam bahasa, bukan alam linguistik. Kita belajar ini ABC, ini artinya apa? Bukan. Memang ada karunia menafsirkan bahasa roh. Itu kalau memang ada pesan-pesan Tuhan. Apa sih? Tetapi tujuan bahasa roh adalah untuk membangun iman. Iman kita yang berdoa. Jadi saudara, bukti Tuhan menerima iman percaya kita kepada Dia. Oh, ini sungguh-sungguh beriman. Dia memberikan kuasa Roh Kudusnya kepada kita. Sebab itu janji Tuhan. Kalau janji Tuhan dikatakan, aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain, janji Tuhan tidak pernah palsu. Jadi kalau saudara tidak menerima kuasa itu, siapa yang salah? Yang berjanji atau saudara? Siapa yang salah? Di mana yang salah? Kira-kira di mana yang salah? Padahal dia sudah janji-janji Tuhan, ya dan amin. Aku akan kirim, udah kirim. Tapi kenapa tidak terima? Tapi kenapa tidak berbahasa roh? Salah di mana? Saudara tidak mau berbahasa. Speak up. Berbicara. Itu sebabnya jangan jadi pemalu, penakut, jangan yang kiri kanan. Kira-kira saudara takut berbicara. Di sini saudara boleh berlutut. Di gereja-gereja GPI bangku itu disingkirkan. Singkirkan kosong, hanya tikar. Yang wanita perempuan pada pakai sarung. Wah, itu bergeser tak kemana-mana. Kadang-kadang kesulitannya berantem karena tidak ada batas. Tapi buat saudara yang malu di situ dan kesempatan tumpang tangan bapak kemana, mari sini berlutut. Kalau memang itu berlutut, ya saudara harus punya, karena apa? Janji Tuhan. Dalam perjanjian lama, untuk membuktikan Abraham percaya kepada Allah, bukan main-main. Kau betul-betul percaya kepada aku, dia dipanggil dari Ur Kasdim untuk menuju tanah Kanaan. Dia tidak mengerti apa-apa. Kalau engkau seisi rumahmu, istrimu, anak-anakmu sungguh percaya, tanda percaya apa dalam perjanjian lama, dipotong ikatan semua laki-laki, dan itu sakit. Tandanya sunat. Ya, itu tanda kau percaya, udah percaya ikut aku, tinggalkan Allah lain, Allah nenek moyangmu, tinggalkan Ur Kasdim, ikut, nanti aku tuntun, potong kulit katan. Itu perjuangan. Tapi dalam Kristus yang dipotong dalam hati kita adalah sunat hati pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus. Itu di dalam perjanjian baru. Dan ketika itu Tuhan berfirman kepada Abraham, kau nanti akan kasih anak yang banyak, bukan hanya sekedar banyak banget. Sampai sejauh mana Tuhan banyaknya itu banyak bangetnya? Seperti pasir di laut, seperti bintang. Yang benar, aku dan Tuhan ini udah loyo, istriku, gak ada apa-apanya. Tapi Tuhan iman. Tidak ada dasar untuk percaya, tidak ada dasar. Udah gak mens lagi istrinya, suaminya pun udah gak ada lagi kekuatan apa-apa. Tidak ada dasar untuk percaya. Tetapi walaupun tidak ada dasar untuk percaya, dia tetap menaruh percaya. Amin. Itulah pentingnya percaya itu. Artinya dia ada tindakan, tetap iring Tuhan. Badan makin bungkuk, tetap iring Tuhan. Istri juga makin kempot, tetap iring Tuhan. Itu kepercayaan itu, saudara. Dan benarlah saudara, dia mendapatkan anak yang tunggal, sehingga semua orang percaya disebut sebagai anak-anak daripada Bapa Abraham. Jadi dalam mengiring Tuhan itu, saudara, perlu kita percaya. Kalau sungguh-sungguh percaya, saudara pasti dapat. Amin.
semua pasti dapat. Banyak orang mengatakan, kok sibuk orang-orang karismatik, orang-orang Pentakosta, orang-orang yang berdua 10 malam itu terima Roh Kudus. Bukankah hari Pentakosta itu hanya peringatan sekarang ini, saudara? Seperti orang merayakan Paskah, bukankah Tuhan Yesus tidak tertarik lagi tinggal perayaan? Bukankah Natal itu hanya dulu? Sekarang kan tinggal perayaan. Sama dengan kenaikan Tuhan, tinggal perayaan kan? Demikian juga hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus, itu dulu. Sekarang tidak lagi, tinggal perayaan. Benarkah seperti itu? Perayaan memang iya, tetapi janji menerima kuasa itu kebutuhan kita. Amin. Terus sebabnya Tuhan Yesus ngomong sendiri, dilarang tinggalkan kota suci Yerusalem. Dilarang, langsung itu dilarang tinggal. Kenapa? Mereka saja rasul penuh Roh Kudus dan mereka orang yang istimewa. Rasakan kita, apa istimewa kita? Kita bukan rasul, orang biasa. Kita penuh Roh Kudus. Kita percaya kepada Allah Bapa. Amin. Saudara percaya kepada Yesus Kristus? Percaya. Dia nggak lama di dunia. Dia sudah di surga bersama, menyediakan tempat bagi kita. Tapi dia kirimkan oknum Tritunggal yang ketiga, Roh Kudus. Lamanya sampai kedatangan Tuhan, supaya kita bisa berjumpa dengan Roh Kudus dalam bentuk roh, supaya semua bisa memiliki. Kalau pribadi Tuhan Yesus secara fisik dia hanya ada di Yerusalem dulu, di daerah Palestina. Tapi kalau Roh Kudus sengaja bentuk roh dan bisa menjadi milik pribadi di hati kita dengan berdoa, ada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah wujud Yesus yang lain. Dia akan menjelaskan semua firman. Jadi miliki Roh Kudus. Benar-benar kita alami di dalam diri kita, saudara. Kitab Kisah Para Rasul pasal pertama ayat keempat dan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia, yaitu Yesus, melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Kejam sekali ya, apa urusannya? Dia nanti udah naik ke surga, suka kami mau ke kota mana tinggal. Tapi Tuhan katakan begitu pentingnya tinggal di kota Yerusalem, kota suci. Itu larangan Tuhan. Dan menyuruh, setelah dilarang meninggalkan, ada apa? Apa yang mau dikerjakan di Yerusalem? Menyuruh mereka tinggal di situ. Menyuruh mereka tinggal di situ, tetap tinggal, jangan pergi, jangan tinggalkan, tetap tinggal di situ. Tujuannya untuk apa? Langsung dijelaskan apa tujuannya tinggal di tempat itu. Mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Jadi Tuhan Yesus udah dengar janji Bapa di surga, bilang ya kepada semua mereka, jangan tinggalkan Yerusalem. Dikatakan mereka dilarang dan disuruh tinggal di situ. Ngapain tinggal? Menantikan. Kata menantikan itu butuh tempo, butuh waktu, bahkan butuh hari. Namanya menanti. Menanti itu bukan gampang. Menanti dipenuhi Roh Kudus. Saudara harus sejauh mana cintanya itu kepada Roh Kudus. Saudara tidak akan merasa lama yang 10 malam itu. Kalau saudara punya pacar, galau ya, kalau dulu nggak apa-apa, galau. 2 jam terlalu lama ketemu. Halo, 2 jam begitu lama. Yang belum pernah pacaran nggak tahu. 2 jam itu cepat kali. Kalau boleh terus dekatnya, saking cintanya. Kalau boleh 2 jam, gak ada apa-apanya. Cinta saudara sama Tuhan
menentukan setahan apa saudara meminta kepada Tuhan, menanti janji Tuhan. Dikatakan menanti, murid-murid itu sama. Hari pertama berdoa menyembah Tuhan, belum dia rasakan, terus berdoa. Tepat lagi hari orang Yahudi merayakan hari Pentakosta, hari panen raya, hari memperingati turunnya Taurat. Itu menjadi peringatan hari turunnya Roh Kudus. Hari turunnya Taurat melalui Nabi Musa. Hari panen raya, hari Pentakosta, panen jiwa-jiwa bagi orang Kristen. Setelah hari Pentakosta, 3.000 jiwa langsung bertobat. Itulah menafsirkan, mengartikan hari Pentakosta Yahudi bagi kita adalah hari tuaian jiwa-jiwa. Karena kita diberi kuasa untuk menginjili, memberitakan Injil. Jadi larangan ini menjadi kita pegang sampai sekarang, saudara. Mari kita ada di rumah Tuhan. Sebab itu janji Tuhan, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi Tuhan sendiri yang membaptis dengan Roh Kudusnya. Janji Tuhan bohong gak? Bohong? Ya. Terlalu banyak denominasi yang mengatakan itu dulu cukup sekali dicurahkan, tidak mungkin berulang-ulang naik turun. Memang tidak naik turun. Roh Kudus sudah ada di hati semua orang yang percaya. Tapi yang Tuhan katakan sini adalah dibaptis, dipenuhi. Firman Tuhan katakan siapa orang yang percaya kepada Yesus, dalam dirinya mengalir aliran-aliran air hidup. Itu semua orang Kristen, semua denominasi ada mengalir aliran-aliran air hidup karena Kristus. Tapi yang Tuhan mau adalah dibaptis. Apa artinya dibaptis? Kita masuk ke dalam suasana dipenuhi, tenggelam. Tidak sekedar mengalir, tapi kita dipenuhi, dibaptis. Ada di dalam kuasa Roh Kudus. Itu saudara. Kita tidak katakan Roh Kudus sudah ada, bukan soal naik turun. Enggak. Dia ingin memenuhi hatimu. Amin. Ingin memenuhi hatimu. Dia ingin engkau punya kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Itu Tuhan maukan saudara. Itu sebabnya di dalam ayat yang tadi Rasul Paulus sampai ke daerah pedalaman. Mengerti sendiri lah kalau pedalaman. Daerah Efesus ada di dalam pedalaman. Orang Kristen di pedalaman banyak ketinggalannya. Kalau di kota-kota besar, KKR hamba Tuhan besar, ada lawatan ini. Biasa terjadi di kota-kota besar. Demikian juga di Yerusalem, ibu kota. Wah, lawatan Tuhan luar biasa. Tapi Injil sampai ke pedalaman. Dan ketika sampai, rupanya firman Tuhan belum sampai sebetulnya. Ditemukan di sana beberapa murid. Rupanya muridnya Yohanes, artinya pengikut Yohanes Pembaptis. Mereka orang yang baik semuanya. Dan namanya juga rasul. Dia mau pastikan ini pengikut Tuhan sungguh-sungguh apa tidak. Dari gayanya seperti baiknya orang-orang percaya. Sehingga dia tanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Nah, semua denominasi udah percaya kepada Yesus, udah menerima baptisan air mungkin, udah percaya. Kenapa mesti ditanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Jawabannya belum. Kita percaya memang salah Tuhan Yesus, tapi kami belum tahu Roh Kudus, bahkan kami tidak tahu apa ada. Banyak orang mengatakan Roh Kudus itu adalah satu tenaga saja kuasa, bukan satu pribadi. Roh Kudus adalah satu pribadi yang bisa berbicara. Dia punya perasaan, dia bisa tersinggung, dia bisa marah, dia bisa berduka. Itu sebabnya dosa menghujat Roh Kudus ada ampunnya. Ada yang lain. Menghujat Tuhan Yesus seperti Petrus balik, bahkan menjadi diyakinkan, Simon, apakah engkau mengasihi aku?
3 kali dia menghujat, menyangkal Tuhan Yesus. 3 kali Tuhan Yesus bertanya, saya nggak sama? Jawabannya bukan agape, philia. Terus philia, artinya hanya sebagai saudara, kita ini saudara. Yang ketiga kali, yang dia mau kasih yang berkorban. Kau benar-benar gak sungguh mengasihi aku. Aku agape, aku rela mati bagimu. Terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan kasih. Bahasa aslinya adalah 3 kasih itu. Saudara masih ingat 3 kasih di dunia ini? Kasih suami istri, kasih apa namanya? Kasih eros, erotik, kasih yang nafsu badani, eros. Kasih philia, kasih apa? Sesama saudara, bertetangga, berjemaah. Kasih agape, kasih yang dari Tuhan, kasih yang rela berkorban bisa-bisa. Itu sebabnya Petrus harus mati, nggak sanggup dia, kepala harus ke bawah. Bayar harga yang menghujat Tuhan Yesus. Diampuni menghujat Tuhan Yesus. Menghujat Roh Kudus, nggak ada ampunnya. Itu salah satu sifat pribadi Roh Kudus. Jangan main-main sama dia. Dan katakan sama orang yang penuh Roh Kudus, tengok mereka itu orang-orang yang dipilih pada kesurupan. Hati-hati loh. Hati-hati. Itu sebabnya dikatakan jangan mabuk anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dan ketika jemaat di sana hanya beberapa orang baru tahu, mereka harus percaya sungguh-sungguh pada Yesus. Dan kemudian Rasul Paulus ingatkan mereka berdoa dan dia tumpang tangan. Akhirnya mereka berbahasa roh. Kalau saudara cek kalimat itu berbahasa rohnya, kata roh itu huruf kecil. Artinya rohnya yang berbicara, bukan Roh Kudus. Dipenuhi mereka dengan roh, tapi yang berbicara, rohnya yang berbicara. Dan akhirnya mereka bernubuat. Jadi saudara, janji itu bagi saudara dan bagi saya, saudara. Percayalah dia akan memberi penolong itu bagi saudara. Ayat yang terakhir, Yohanes pasal 14 ayat 26. Dalam ayat ini katakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus mengingatkan kita, memberikan kita pengertian apa-apa yang sudah Tuhan Yesus katakan melalui firman Tuhan. Penuh urapan Roh Kudus. Dialah yang mengingatkan dan mengajar. Diingatkan lagi. Itu sebabnya kalau kita baca firman Tuhan, kalau kita diurapi Tuhan, ada sesuatu selalu yang baru. Yang baru diingatkan sama kita. Karena Roh Kudus itu mengajarkan dan mengingatkan. Kalau saudara susah, siapa menghibur saudara? Halo, siapa menghibur saudara? Yesus dari surga loh. Siapa menghibur saudara? Roh Kudus, penghibur. Makanya penuh Roh Kudus, ada kuasa. Dia menguatkan. Dia menguatkan. Yesus ada di surga dan hanya melihat rekan kerjanya itu Roh Kudus. Semua yang diajarkan Tuhan diterjemahkan oleh Roh Kudus. Mari datang di kaki Tuhan. Saudara yang agak rapat-rapat boleh di sini berdiri. Tapi kalau mau rapat pun berproblem. Tapi pastikan saudara menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan dalam bahasa roh. Bapak dengar tidak berlama-lama. Saudara, sebab ada 10 malam saudara. Penuh seperti orang dibaptis itu, baptis air. Namanya lama direndam, kedinginan. Kedinginan. Kok lama-lama? Mari pakai waktu yang singkat. Bunda Roh Kudus hadir. Ambil posisi saudara masing-masing. Yakinlah Roh Kudus itu hadir. Dia tidak kelihatan tapi ada. Dia bisa kita rasakan dalam tubuh saudara, dalam perasaan saudara, tapi dalam iman percaya saudara. Saudara
saudara tidak pernah melihat udara atau angin, tapi saudara boleh melihat kipas bergerak. Tanda ada kuasa power di sana. Ikan juga saudara, Roh Kudus itu ada. Kalau Tuhan berjanji, Dia tidak pernah bohong. Sebab janji itu bagi diri kita semua. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Saudara buka hati saudara, buka suara mulut bibir saudara, berbicara di dalam roh. Kuasa dari surga, kuasa yang maha tinggi. Hadir di sini. Roh Kudus, ku mengenal
masa depanmu, letakkan kepada Tuhan. Berdoa cita-citamu, harapanmu, kemana engkau akan melangkah? Bawa topi doamu di kaki Tuhan. Yesus akan menjawab doamu. Lepaskan segala bebanmu. Lepaskan segala bebanmu. Berbicara kepada Allah. Berbicara kepada Allah.
Engkau curahkan bagi kami pribadi Tuhan, supaya kami kuat Tuhan Yesusku, Kau berikan penolong yang setia dalam hidup kami. Tuhan Yesusku, saat ini kami berdoa bersama di hadapan-Mu di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, karena kami tahu Bapa hanya Engkaulah tempat pengaduan kami. Tak bosan-bosannya Tuhan kami berdoa berpengharapan kepada-Mu, karena kami tahu Tuhan Engkau pasti mendengar setiap topik doa kami pada malam hari ini. Tuhan Yesusku yang baik, saat ini kami berdoa buat jemaat-Mu GPI